Halo guys, kenalin nama gue Vincent. Di video kali ini gue pengen bercerita tentang sebuah kisah nyata yang begitu kelam dalam sejarah Amerika. Kisah tentang seorang anak berusia 14 tahun yang dieksekusi di kursi listrik. Tanpa bukti yang kuat, tanpa pembelaan yang layak, dan juga tanpa kesempatan untuk benar-benar membela dirinya sendiri. Anak itu bernama George Steiny Jr. Dia adalah anak termuda yang pernah dieksekusi di Amerika Serikat pada abad ke-20. Bayangin aja, tubuhnya yang kecil dan juga kurus dipaksa untuk duduk di kursi listrik. Bahkan helm logam yang dipasangkan aja itu hampir menutupi sebagian besar dari mukanya si George ini. Dan ya hanya dalam hitungan menit, George ini langsung hilang. Kisah George Steiny ini bukan hanya soal ketidakadilan, tapi juga tentang rasisme dan luka sejarah yang masih membekas hingga hari ini. George itu lahir di tahun 1929 di sebuah kota kecil bernama Alcolu di negara bagian South Carolina. Kota ini tuh sangat terpisah antara warga kulit putih dan juga warga kulit hitam. Warga kulit putih itu tinggal di sisi utara rel kereta, sementara keluarga kulit hitam tinggal di sisi selatan. Bahkan untuk sekolah, gereja, dan fasilitas umum itu juga semuanya dipisahkan. George itu tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya itu bekerja di pabrik kayu dan ibunya itu mengurus rumah. George itu sebenarnya anak yang rajin. Kegiatan dia itu cuma bersekolah dan bantuin orang tuanya. Dia itu sama sekali bukan anak yang nakal. Tapi kalau hidup di era itu menjadi kulit hitam di Amerika Selatan berarti hidup dalam bayang-bayang diskriminasi. Kulit hitam itu selalu salah dan kulit putih itu selalu benar. Pada tanggal 23 Maret tahun 1944 ada dua gadis kulit putih bernama Betty June Binnicker yang berusia 11 tahun dan juga Mary Emma Thames yang berusia 7 tahun bersepeda melewati rumah dari keluarga Steiny. Mereka itu sempat berhenti dan bertanya kepada George serta kakaknya, apakah mereka itu tahu di mana bisa menemukan bunga yang sedang mereka cari ini. Setelah itu, kedua gadis kecil itu pergi dan mereka tidak pernah kembali pulang ke rumahnya. Keluarga mereka panik dan akhirnya pencarian pun mulai dilakukan. Hingga akhirnya mayat dari kedua gadis itu ditemukan di sebuah parit. Mereka itu meninggal dengan luka parah di kepala akibat dipukul benda keras. Seketika berita itu menyebar dengan cepat dan masyarakat itu langsung dipenuhi oleh prasangka buruk dan langsung mencari siapa yang sebenarnya bisa disalahkan. Karena George adalah orang terakhir yang terlihat berbicara dengan kedua gadis itu, akhirnya semua tuduhan itu langsung diarahkan kepadanya. Keesokan harinya, polisi itu langsung menangkap George Steiny Jr. di usianya yang baru 14 tahun. Tubuhnya itu masih sangat kecil dan beratnya hanya sekitar 40 kg. George itu langsung dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi sendirian tanpa pendamping hukum, tanpa orang tua, dan bahkan tanpa saksi. Polisi kemudian mengumumkan bahwa George itu telah mengaku melakukan pembunuhan. Tapi pengakuan itu tidak pernah ada dalam bentuk tertulis, tidak ada catatan, tidak ada tanda tangan, dan hanya ucapan sepihak dari polisi. Keluarganya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan George, bahkan mereka itu diusir dari rumah oleh warga kulit putih. Mereka pun terpaksa harus meninggalkan kota demi keselamatannya. Bayangin aja ada seorang anak kecil sendirian, ketakutan, dan dituduh melakukan pembunuhan yang dia sendiri bahkan mungkin gak ngerti apa maksud dari semua ini. Kasus George ini berjalan sangat cepat, hanya butuh 84 hari setelah penangkapan sampai persidangan itu dimulai. Sidang ini itu berlangsung kurang dari 3 jam. Juri yang memutuskan kasus ini juga semuanya itu orang kulit putih. Tidak ada satupun orang kulit hitam yang diizinkan untuk duduk di kursi juri. Pengacara yang membela George juga hanyalah seorang pengacara sukarelawan yang nyaris tidak melakukan pembelaan sama sekali. Tidak ada saksi yang dipanggil untuk membela George, tidak ada bukti forensik, tidak ada sidik jari, tidak ada jejak darah yang mengaitkan George dengan kejahatan ini. Tetapi hanya setelah beberapa jam akhirnya sudah diputuskan dan dijatuhkan bahwa George Steiny bersalah dan harus diberikan hukuman mati. Seorang anak 14 tahun ini harus kehilangan nyawanya atas perbuatan yang dia sendiri aja bahkan tidak tahu. Tanggal 16 Juni 1944 adalah hari eksekusi untuk George. George itu dibawa ke ruang eksekusi di penjara Columbia. Tubuhnya itu begitu kecil sehingga kursi listrik tampak menjadi seperti raksasa. Petugas harus menaruh bantal agar tubuhnya itu menjadi lebih tinggi dan bisa pas. Ketika helm eksekusi dipasangkan, ukurannya itu terlalu besar hingga menutupi hampir seluruh wajah dari George ini.
Beberapa detik kemudian, aliran listrik itu sudah dialirkan dan tubuh kecil George ini mulai tersentak dan juga menggigil. Hanya dalam waktu singkat, akhirnya anak berusia 14 tahun ini harus kehilangan nyawanya. Saksi mata juga mengatakan kalau ini itu pemandangan yang begitu mengerikan. Banyak orang yang bahkan menangis melihat bagaimana sistem hukum menghukum seorang bocah dengan cara sekejam ini. Kematian George ini meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarganya. Mereka itu kehilangan seorang anak, adik, saudara, dan mereka bahkan tidak bisa berkabung dengan tenang karena rasa takut terhadap masyarakat sekitar. Selama puluhan tahun, kasus George ini nyaris dilupakan. Tapi di hati komunitas kulit hitam, George itu adalah simbol ketidakadilan. Kasus ini mulai kembali diperbincangkan ketika para sejarawan dan aktivis hak asasi manusia itu menggali kembali bukti-bukti yang lama. Mereka menyadari betapa cepat dan cacatnya proses hukum untuk George Stinney ini. Akhirnya pada tahun 2014, tepatnya itu 70 tahun setelah George dieksekusi, pengadilan South Carolina membuka kembali kasus ini. Hakim yang memimpin sidang ini menilai bahwa persidangan George di tahun 1944 itu penuh dengan pelanggaran hukum. Tidak ada bukti fisik, tidak ada pembelaan, dan juga tidak ada keadilan. Akhirnya, vonis bersalah terhadap George Stinney itu dibatalkan. Nama George akhirnya kembali dibersihkan. Meski George tidak bisa dihidupkan kembali, setidaknya sejarah mencatat kebenaran bahwa ia itu sebenarnya tidak bersalah. Kisah George Stinney adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa hukum itu bisa salah, bahwa prasangka dan diskriminasi bisa merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah. George itu kan sebenarnya cuma seorang anak kecil, dia itu seharusnya sekolah dan juga bermain bersama teman-temannya. Tapi hidupnya itu malah direnggut oleh sistem yang tidak adil. Hari ini kita belajar bahwa keadilan itu tidak boleh dipengaruhi oleh warna kulit, agama, ataupun status sosial. Dari kasus ini tuh gue berpikir kalau seandainya George itu hidup di zaman sekarang, apakah dia bakalan dapat keadilan atau hasilnya bakalan sama aja? Nah, buat kalian yang mau diskusi atau tanya-tanya, boleh banget nih komen di bawah. Segitu aja guys buat video pembahasan kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nontonin video gue sampai habis. Don't forget to like and subscribe. Bye!